Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua akan mengadakan kegiatan bersama, yaitu latihan dasar kepemimpinan. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS, dalam hal ini Pak Marsi, Saudara Jurnalis, yang kami cintai dan kami banggakan. Hadirin yang hadir di sini, pengurus OSIS lama, mantan ya, mantan itu manusia panutan, dan juga pengurus OSIS yang baru, siswa-siswi yang kami cintai dan kami banggakan. Seperti yang sudah disampaikan pada waktu kegiatan serah terima pengurus OSIS yang lalu, saya sampaikan bahwasanya sekarang sudah terbentuk pengurus OSIS yang baru untuk periode tahun pelajaran 2021-2022. Ada yang menginginkan 2024, yang lagi nggak bisa lulus malah sebelum Anda nanti melangkah melaksanakan program-program, melaksanakan kegiatan, tentunya sebagai pengurus harus mempunyai apa yang namanya program. Nah, pada kesempatan ini dan sekarang situasi masih dalam kondisi pandemi, saya ingatkan untuk kegiatan ini mari kita jaga prokes 5M. Sudah pada divaksinasi semua? Sudah. Alhamdulillah. Kalau perlu syarat LBK itu vaksinasi 2 kali pasti. Tapi kelihatannya sudah ya, sudah 94 atau 96% yang sudah vaksinasi kedua untuk siswa juga SMA Negeri 1 Prambanan keseluruhannya. Sebelumnya tentunya sebagai pengurus OSIS, yang mana pengurus OSIS itu membawai anggota yang luar biasa, sebanyak siswa SMA Negeri 1 Prambanan. Kamu harus tahu itu, anggota OSIS SMA Negeri 1 Prambanan itu sejumlah 738. Jadi teman-teman itu ada 737. Nah, itu yang sebagai pengurus OSIS harus bisa apa istilahnya memadai kepentingan mereka. Tentunya kita menyadari satu orang mempunyai satu alasan, gitu? Satu orang mempunyai satu pandangan. Nah, kalau 738 ya berarti ada 738 hal yang berbeda. Nah, untuk itu semoga nanti perjalanan dalam mengurus organisasi bisa berjalan dengan baik, walaupun ini dengan catatan masih dalam situasi pandemi. Kalau kemarin Mas Rahmat dan kawan-kawan ini mencekam ya, tidak hanya pandemi ya. Ini harap maklum saja, mau mengadakan pertemuan aja harus izin dulu. Bagaimana Pak? Ya silakan. Tetapi harus, kalau sekarang jaraknya 1,5 meter, dulu 3 meter, 4 meter. Jadi memang ada kondisi yang agak berbeda dengan yang pengurus kemarin. Untuk itu pada pengurus yang lama dalam hal ini nanti untuk membimbing, bekerja sama dengan pengurus yang baru untuk saling bertukar pikiran, memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan walaupun kemarin pandemi ya Mas ya. Ya mungkin kegiatannya tidak begitu banyak,
tidak sebanyak yang akan kita lakukan pada kondisi saat ini. Oke. Untuk itu bersiap-siap untuk pengurus OSIS yang baru, baik itu pengurus inti maupun pengurus harian dan sebagainya, untuk melaksanakan program-program yang ada. Dengan kegiatan L3 ini nanti Anda akan dibekali ya, dibekali tentang hal-hal berkaitan dengan mengurus organisasi OSIS di sekolah. Kemudian nanti saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan anti korupsi, sekitar waktunya 20 menit. Untuk itu saya persiapan dulu untuk ini, dan ini sekarang saya memberikan sambutan dulu untuk pembukaan ini, dan nanti akan setelah acara nanti perkenalan ya Mas Titan ya, nanti saya dikasih waktu 8.30 minus 20 menit. Kita lagi. Sekarang jam berapa? Nah, berarti waktumu ya sekitar 20 menit. Baik. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucap sesuai dengan keyakinan saya, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan LDK pada kesempatan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mana semangatnya? Pagi, selamat pagi ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan anti korupsi, yang mana tujuannya adalah memahami nilai-nilai integritas yang dibuat oleh KPK. Apa itu KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Yang kedua, nanti akan menyebutkan atau menentukan nilai-nilai apa yang ada di dalam nanti tayangan atau di link seperti itu. Siswa-siswi sekalian yang saya cintai, bahwasanya kita tahu integritas, ada kata integritas. Integritas itu dari kata integer. Integer itu menyatu, utuh. Kalau integritas itu suatu sifat yang menunjukkan keutuhan, suatu sifat yang menunjukkan keutuhan, ya. Dan di dalamnya mempunyai suatu kemampuan, yang mana itu nanti akan menunjukkan suatu kewibawaan dan kejujuran. Jadi ada beberapa sifat manusia, ada beberapa sifat manusia nanti akan masuk di dalam nilai-nilai yang disebutkan oleh KPK itu, menurut versi KPK. Baik, kita lanjutkan terkait dengan materi dasar anti korupsi. Ini saya tampilkan ini untuk slide berikutnya ya. Ini kita tahu beliau adalah siapa yang tahu ya? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama atau sang proklamator. Nah itu, beliau itu sangat menginginkan sekali membeli sepatu. Pada waktu itu sepatunya itu yang brand merek Belly. Akan tetapi kandas tidak tercapai sampai meninggal dunia. Tidak bisa membeli itu. Karena apa? Beliau sangat teguh mempertahankan integritasnya, bahwasanya harus hidup sederhana dan sebagainya. Nah, ini
salah satu contoh tokoh yang akan kita lihat bagaimana sifat-sifatnya. Untuk itu 1 menit sampai 2 menit silahkan diisi link yang ada di HP siswa semua. Gak ada linknya? Coba dilihat dulu. Oh ya, kalau begitu sekarang sebutkan sifatnya dari Muhammad Hatta. Coba ini. Satrio. Hah? Satrio. Satrio. Namanya Satrio. Coba 1 sebutkan. Integritas. Ya berintegritas itu macam-macam nilai-nilainya. Ya, 1 sifatnya manusia apa? Sederhana. Terus jujur, mandiri, apalagi? Bijaksana, apalagi? Apa? Disiplin. Yang di belakang pojok apa? Apa? Bertindak adil, ya. Ya. Jadi siswa-siswi semua, ini sebagai pretestnya. Kelihatannya Anda sudah mengetahui beberapa sifat atau nilai-nilai yang mana nilai integritas sesuai dengan versi KPK, ya. Jadi di sini kita contohkan salah satu profil role model yaitu Muhammad Hatta, ya. Ini ya. Kemudian berikutnya ini akan kita tampilkan ya. Kita lihat di sana aktualisasi 9 nilai integritas ala KPK yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, integritas inti. Inti itu terdiri dari apa? Jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Apa itu jujur? Di sana jujur itu lurus hati, tidak curang, bertindak sesuai dengan isi hati. Kemudian bertanggung jawab ya, memiliki siap untuk menanggung akibatnya. Itu nilai integritas inti. Yang satu, yang terakhir, yang nomor 3 yaitu disiplin, tepat waktu, ya, taat terhadap peraturan atau tata tertib. Nah itu untuk integritas inti. Kemudian untuk yang kedua yaitu integritas etos kerja, berkaitan dengan kerja. Kalau kerja itu ya kerja keras, mandiri, dan sederhana. Mandiri, tidak tergantung daripada orang lain, bisa berdiri sendiri, mandiri. Kemudian kerja keras, ya, tentunya gigih, fokus dengan apa yang akan dilakukan. Tadi untuk etos kerja, yang pertama tadi apa? Mandiri, kerja keras, kemudian yang berikutnya sederhana, ya, sederhana, sesuai dengan kemampuannya, Oke. Yang ketiga, integritas sikap. Berani, peduli, dan adil. Apa itu berani? Mantap hati, percaya diri, ya, percaya diri, tidak gentar. Kemarin memperingati hari 10 November itu hari apa? Hari Pahlawan. Tidak gentar, berani, gitu. Kemudian peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, ya, mengindahkan atau memperhatikan, menghiraukan orang lain, ya. Yang berikutnya adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi ada 3 pokok integritas inti, integritas etos kerja, dan yang ketiga integritas sikap.
inti, etos kerja, dan sikap. Yang inti tadi terdiri dari jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Yang etos kerja, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Yang sikap, berani, peduli, dan adil. Inilah 9 nilai integritas versi KPK. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini integritas menurut apa? Permenpan. Kondisinya seperti ini. Silakan nanti bisa dibaca sendiri. Dan nah, ini nilai-nilai integritas yang 9 tadi. Ya. Jujur, peduli lingkungan sekitar, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, bertindak adil. Nah, ini. Ya, sekarang kita lihat untuk role model berikutnya. Ya. Coba kita lihat. Ya. Siapa ini ya, Doro Jatun itu ya? Siapa Doro Jatun? Anda orang mana? Anda tinggal di provinsi mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenal nggak namanya Doro Jatun? Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, bapaknya daripada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Inilah dia. Sayang sekali tidak bisa dikeluarkan suaranya karena terbatasnya. Tapi Anda tahu ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ada suatu kejadian ya. Waktu itu Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mau pergi ke Pekalongan, nyopiri diri, bawa mobil sendiri. Kemudian sebelum sampai Pekalongan, sampai di kota Tegal namanya, beliau itu salah jalan. Harusnya menuju ke utara, satu arah, tetapi dia balik arah. Nah, kemudian di jalan tersebut pas di perempatannya ada polisi. Nah, ada polisi. Nah, polisi tersebut ini misalnya saya sembunyikan ya. Kemudian menghentikan laju kendaraan yang ditumpangi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dihentikan, buka kaca, diminta rebuis. Tahu rebuis? Nah, rebuis itu namanya SIM, surat izin mengemudi. Itu kalau orang Jawa namanya rebuis. Nah, baru dengar kali itu? Nah iya, makanya ikut ini rebuis, SIM. Diminta SIM-nya, dibaca Doro Jatun. Nah, pakai dia. Walaupun dia orang Tegal sana, you know? Tetapi karena sesuai dengan pekerjaan polisi ini dan Ngarso Dalem ini merasa salah, maka beliau mengakui salah. Ngarso Dalem mengakui salah. Kamu bisa bayangkan kalau pejabat sekarang, ya toh, ngakui salah, bahwa saya salah. Nah terus polisi ini tetap bersikukuh harus tilang. Ya ditilang, rebuisnya diminta, tilang. Nah, terus rebuisnya dibawa ke kantornya polisi tadi ya. Ngarso Dalem melanjutkan perjalanan dengan membawa surat tilang tadi untuk nanti diambil sesuai dengan harinya. Bahwa di sana, sekarang saya cerita yang di kantor polisi, yang polisi tadi itu cemooh sama teman-temannya, sama pimpinannya, marah. Kamu tahu nggak ini orang ini siapa? Ini raja ini.
di Yogyakarta. Kenapa kamu bilang? Wah, sudah keder. Setelah itu Ngarso Dalem sampai kundur ke Yogyakarta. Kundur tahu ya kundur? Nah, pulang ke Jogja. Sampai di Jogja, polisi tadi yang hilang tadi dipanggil. Wow, gimana rasanya? Dipanggil aja. Ya, apalagi? Apa yang terjadi kira-kira? Takut akan diapakan? Nah, ternyata apa? Polisi tadi karena bekerja sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tugasnya, dan berani, jujur, maka polisi itu dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Nah, itu. Jadi kamu tidak usah takut kalau kamu jujur. Dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Bahkan polisi itu diminta untuk bertugas di Jogja sama Ngarso Dalem. Ini polisi yang contoh ini. Jarang ada polisi yang seperti itu ya. Nah, akhirnya mau dikasih naik pangkat 1 tingkat karena waktu itu Ngarso Dalem itu menjabat Menteri Pertahanan. Ya, Menteri Pertahanan. Sehingga ini dinaikkan pangkatnya 1 tingkat, tetapi menolak untuk bekerja di Yogyakarta. Milih bekerja di tempatnya sana, di namanya Tegal, bukan Tegalan. Tahu Tegal? Ya, di daerah Tegal sana, kembali ke tempat kerjanya. Nah, itulah salah satu kisah daripada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Ini dibikinkan lagu ini sama apa? Seniman. Ya. Ya, seperti itulah ya tadi ya. Bisa dibayangkan rajamu dulu. Mungkin Anda belum menikmati, yang menikmati dulu adalah simbah, nenek, kakek, atau orang tuamu. Sewaktu berkuasa menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta, sebelum digantikan oleh putranya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah ini, Anda mempunyai raja yang punya sifat seperti ini, menjadi contoh untuk kita semua. Ya, serasa menangis kalau mendengarkan lagu ini. Nah itu, oke. Jadi itu role model intinya ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Untuk berikutnya, ya, saya kira demikian untuk penyampaian materinya ya, terkait dengan nilai aktualisasi nilai-nilai integrasi versi KPK
versi KPK. Ya. Untuk itu sebagai postesnya, Mas Ridwan mana nih? Untuk postesnya nanti ada sudah di-share. Link yang kedua, Mas Ridwan, link yang kedua di-share Mas, yang postes. Ya, yang postes. Silakan di-share terkait dengan nilai-nilai integritas daripada versi KPK. Oke. Dan mungkin sebelumnya ada pertanyaan terkait dengan integritas. Nanti untuk yang postesnya juga akan digambarkan role model, ya, dan Anda nanti diminta untuk menentukan sifat-sifat yang ada di role model. Pilih sama aja, ya. Oke. Karena ini saya kira untuk prosesnya Anda juga sudah tahu bagaimana nanti untuk kegiatan ini. Nanti prosesnya akan kita koreksi, akan saya koreksi setelah ini aja. Oke, saya kira dari saya cukup sekian dulu. Silakan untuk tetap semangat belajar yang baik, menuntut ilmu di sekolah ini, dan juga ikuti aktualisasikan, realisasikan 9 nilai-nilai integritas versi KPK yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diisi oleh Mas Al Pratista. Kepada Mas Al Pratista dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, karena sekarang sehat itu mahal. Ini wajah-wajah baru ya. Ada yang sebelumnya sudah kenal dengan saya? Saya perkenalan dulu, nama saya Anugrah Lintang Pratista, biasa dipanggil Tista. Saya dulu alumni SMA 1 Prambanan tahun 2018. Mungkin ya banyak yang nggak kenal karena jauh. Mungkin kalian 2014 masih SMP. Yes, pagi ini saya ditunjuk sama Ridwan, diminta tolong untuk mengisi materi tentang kepemimpinan. Tapi nanti mungkin saya banyak ke organisasian, karena mungkin basicnya saya di organisasi. Kepemimpinan nanti akan saya mix dengan organisasi. Sebelumnya saya menceritakan dulu latar belakang saya, kenapa mungkin bisa diundang di sini. Saya aktif di OSIS sudah sejak tahun 2013. Waktu itu di OSIS SMP Negeri 2 Merbah. Dari 2 Merbah. Mungkin ya gurunya udah banyak yang pensiun juga. Saya di
SMP Purbalingga 2 tahun saya di OSIS. Yang periode terakhir sebagai wakil ketua OSIS. Kemudian masa SMA Prambanan tahun 2015 langsung ikut OSIS jadi si kesehatan jasmani. Mungkin kalau kalian melihat PDH saya ini adalah PDH 6 tahun yang lalu waktu saya pertama kali jadi OSIS. Kemudian saya juga ikut di Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kabupaten Sleman tahun 2017. Waktu itu 2016 saya menjabat sebagai ketua 2, sebagai wakilnya Mas Maul. Kemudian saya di FKPO Sleman menjabat sebagai ketua umum dan sekaligus tim pembentuk FKPO DIY bersama Khalid dari SMA 1 Teladan dan Ken Amisesa dari SMA 1 Wonosari. Ya, lanjut. Mungkin bentar saja, nggak sampai 1 jam. Pemimpin, menurut kalian itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Pemimpin menurut kalian? Ayo. Bertanggung jawab. Apalagi pemimpin, menurut kalian itu seperti apa seorang pemimpin itu? Hah? Memberi contoh yang baik. Ada lagi? Apa itu seorang pemimpin? Pengarah. Ya. Seorang pemimpin adalah pengarah. Betul. Ada lagi? Nggak usah malu jawab, nggak apa-apa. Semua jawaban kalian itu benar, nggak ada yang salah. Ada lagi yang mau menjawab? Biar nggak ngantuk, biar nggak sepaneng. Nggak ada. Ya, mungkin jawaban kalian semuanya benar. Pemimpin adalah seorang yang bertanggung jawab, seorang yang memberikan contoh yang baik, dan seorang yang mengarahkan. Dalam dasar-dasar organisasi, yaitu ada planning, actuating, controlling, dan evaluasi. Seorang pemimpin itu juga dalam organisasi bisa memimpin bagaimana teman-temannya melakukan planning atau perencanaan. Perencanaan sebuah organisasi harus dimulai dan harus dibentuk dengan matang. Kalau tidak matang, maka organisasi tersebut juga akan berjalan ya biasa-biasa saja lah, nggak bisa berjalan secara maksimal. Maka itulah peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak hanya seorang ketua, tetapi seseorang yang mampu memimpin dirinya sendiri serta bisa memimpin teman-temannya. Tidak harus ketua. Di sini ketuanya siapa? Ketuanya kelas 10. Nah, apalagi kelas 10. Ada yang kelas 11 di sini? Nah, mungkin masih canggung untuk memimpin kakak-kakaknya, tapi ya nggak apa-apa. Sudah menjadi resiko seorang ketua. Jadi ya yang kelas 11 juga tidak boleh, dia masih kelas 10. Jangan seperti itu. Karena posisi sekarang adalah dia sebagai pemimpin kalian. Kemudian jenis-jenis kepemimpinan. Di sini kepemimpinan ya, kalau menurut saya ada 2 jenis, yaitu bos dan leader. Menurut saya kepemimpinan itu ada 2, bos dan leader. Bos adalah seseorang yang mengatur semuanya. Jadi bos itu hanya mengatur, sedangkan leader memimpin. Beda, mengatur dan memimpin. Kok ini kok udah sepanjang ya? Cek suara saya kedengeran nggak? Nggak usah pakai mic ya? Menurut kalian, ketua kalian tuh
Bos atau leader? Siapa jawab bos? Angkat tangan jawab Pak. Kenapa alasan kamu menyebut Sekar itu sebagai bos? Karena Sekar ketua utama. Ketua utama. Ya, masih ada ketua di bawahnya kayak ketua 1, ketua 2, nanti buat yang dari angkutan. Oke, yang jawab itu dari siapa? Ya, alasannya kenapa? Oh. Karena yang bos itu masih ada pembinanya. Ya mungkin jawaban kalian ya ada benarnya ada salahnya. Kadang-kala juga sebagai pemimpin itu harus tegas sebagai bos dan mendampingi sebagai leader. Kalau saya belum, saya adalah tipe ketua yang paling santai. Rapat tidak lebih dari 30 menit. Selanjutnya ngobrol. Rapat gak usah ngomong. Rapat cuma apa yang penting, selanjutnya kita ngomong. Menurut saya itu cara yang paling efektif untuk mengatur teman-temannya yang masih seumuran. Karena apa ya? Belakang dengar toh? Karena dengan cara seperti itu kan lebih apa ya? Rasanya itu lebih cerah. Ini udah bahasa Jawa toh? Ya nanti yang nggak paham bisa translate ke temannya. Saya pakai bahasa Indonesia tuh bingung pilih kosakatanya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi teman-temannya. Bagaimana memenuhi kebutuhan teman-temannya. Itu tidak hanya berlaku pada ketua, karena semuanya besok juga akan menjadi pemimpin. Dan sekarang pun kalian juga menjadi pemimpin atas diri kalian sendiri. Saya tanya, namanya siapa? Satrio. Pernah menjadi seorang pemimpin atau tidak? Pernah. Pemimpin apa? Namanya? Pemimpin pacaran. Pemimpin pacaran. Pemimpin kelas. Pemimpin kelas. Pemimpin diri sendiri. Pemimpin diri sendiri. Ya benar, nggak salah. Pemimpin pacaran. Dia memegang penuh kontrol pada acara-acara. Bagus itu juga salah satu latihan bagi kamu sebagai latihan mental, karena mengatur orang banyak itu tidak mudah, apalagi di OSIS SMA itu masih banyak yang game. Mungkin sekarang belum terjadi, setengah tahun lagi mungkin kalian pokoknya ketuanya ngomong ini ya, aku kan sokor ya, ketuanya saya bayi itu ngatur-ngatur saya ngatur-ngatur kakak-kakak dia diatur bayi. Biasanya kan muncul seperti itu. Maka sebagai seorang ketua, PR seorang ketua itu harus bisa mengayomi teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana cara memahami teman-temannya terlebih dahulu. Makanya diadakan dengan seperti ini adalah biar kita bisa mengenal satu sama lain teman-teman kita. Jadi ketika kita memimpin suatu organisasi, yang pertama kita lakukan adalah pahami dulu teman kalian yang kalian pimpin. Oh, si A kalau dipimpin keras dia pasti nggak bisa. Atau yang si B kalau lemah lembut dia bisa. Nah seperti itu. Jadi kalian sebagai sebagai satu organisasi, pahami dulu karakter teman-teman kalian. Mungkin terbanyak kelihatan ini nggak vaksin semua kan? Ya, kalau mau berkumpul-kumpul kan setidaknya ke depan lah. Terus kemudian apa lagi? Ini karakter. Selama memahami karakter ya itu nanti kemudian berlanjut di program-program kerja. Dari program-program kerja ini kan juga bisa membonding karakter kalian satu sama lain. Jadi salah satu wujud bonding di organisasi ya
perbanyak kumpul. Perbanyak kumpul nggak apa-apa, tapi masih SMA loh. Yang perbanyak bolos ya apa? Skip pelajaran, bolos, itu nggak apa-apa. Pengalaman saya dulu sering paling seminggu cuma masuk kelas 2-3 kali. Tapi bolosnya itu yang bermanfaat juga. Kalau kalian masih kurang rasanya belajar organisasi di OSIS sekolah, mungkin kalian juga bisa ikut forum OSIS yang skalanya lebih besar. Jadi kalian akan bertemu dengan teman-teman yang lebih hebat, yang keren-keren. Bisa ketemu teman-teman dari SMA kota. Nggak usah minder, beneran saya juga minder. Ketemu dengan ketua OSIS SMA Teladan, ketua OSIS SMA 3. Tetapi dari situ kalian bisa belajar bagaimana cara mereka memimpin, bagaimana cara mereka public speaking. Yang terpenting kan adalah kalian belajar tentang apa ya, mental berdiri di depan banyak orang. Bagi orang yang biasa dan belum terbiasa, maka itu susah. Karena saya berdiri di depan banyak orang ini sudah hampir 2 tahun saya nggak pernah berdiri di depan teman-teman seperti ini karena efek pandemi. Jadi dulu masih sering berdiri seperti ini di depan teman-teman OSIS juga. Kemudian sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya ingin komunikasi 2 arah. Jadi kalian harus menanyai saya dan saya akan juga bertanya kepada kalian. Saya lebih suka ditanya daripada saya ngomong. Ayo, silakan. Tanya, apa mas pengalaman apa mas? Kok gitu nggak apa-apa. Soalnya saya tipenya kalau untuk bercerita saya nggak bisa. Tapi kalau ditanya insya Allah bisa. Silakan. Saya tanya jawab apa? Gak usah malu. Oh ya, silakan. Saya kalau pengalamannya masnya waktu memimpin event yang sekolah atau yang di luar sekolah? Bagaimana cara memimpin teman-teman saat ada event? Sebenarnya gampang. Yang penting udah kenal dulu sama pembagian orangnya itu tepat di posisinya. Jadi jangan tempatkan orang di bukan bidangnya. Jadi misal, apa namanya sih? Grita. Nah, Grita dia seorang pemikir, dia konseptor. Ya, jangan kamu taruh di bagian lapangan. Dia mungkin bingung. Tetapi kalau dia mungkin dimasukkan ke acara, mungkin dia bisa bekerja secara maksimal. Jadi sekali lagi jangan tempatkan orang yang salah di suatu tempat. Nanti takutnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Mah di ini aku sungguh sih. Gitu? Oh ya, nggak apa-apa. Bisa tidak aku sungguh ya. Ada lagi? Ya, sekarang. Aku mau tanya. Gimana caranya untuk menilai sifat seseorang, Mas? Ya, misal. Si A, kurangnya kalau di kelas itu nggak bisa, misalnya jadi mulai Mas. Caranya menilai gimana? Oh, tapi misalnya di kelas tertentu nggak bisa. Cara menilai seseorang. Dia melihat itu Mas. Oh, melihat. Cara melihat seseorang, bagaimana bisa menilai kalau dia keras kepala atau tidak?
apa namanya, kalau misal migrasi nggak bisa nanti dia kalau seperti itu sih sebenarnya dari kebiasaan dia. Dari kebiasaan dia kumpul atau rapat kan, dia kamu bisa melihat sendiri sih. Kalau menurut pandangan saya dan pandanganmu mungkin akan berbeda. Jadi kalau misal saya kasih tahu dia ngelawan, nah itu biasanya dia susah untuk dikasih tahu. Yang penting apa ya? Kalian tuh kenal dulu satu sama lain, tahu latar belakangnya. Mungkin kalau saya dulu di OSIS 2 bulan pertama itu nggak ada event sama sekali, dan tidak ada acara mikir-mikiran. Murni hanya untuk perkenalan dan pendekatan serta bonding, mendekatkan satu sama lain kan? Karena kan kalian juga harus sebentar, 1 tahun kan. Dan 1 tahun itu kan juga butuh proses. Jadi kalian harus kenal dulu bagaimana karakter dia. Mungkin dari sudut pandang saya seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain mau menjawab juga boleh, silakan. Ada yang bisa membantu? Ada kok. Sengaja kamu tuh lagi kok. Ya protes sama mas-mas rumah bapak. Sengaja ada loh betul. Aku bilang tidak senang betul kasih kok. Kemudian selanjutnya adalah cara memimpin. Cara memimpin mungkin saya sudah singgung tadi. Sesuaikan dengan teman-teman kalian. Ya sebenarnya pemimpin juga, ya sebenarnya anggota juga harus bisa menyesuaikan juga dengan saling menyesuaikan. Misalnya ketuanya ini termasuk orang yang santai, tanggung jawab artinya harus karena kalau orang santai dipaksa tegas juga, dan orang tegas dipaksa tegas juga, karena dia mempunyai caranya sendiri dalam memimpin. Anggota yang lain juga seperti itu. Aku nggak senang dikerasi, aku nggak mau kok aku dikerasi. Mau biasanya memang belum rasanya di bawah, aku itu bawa penyanyi aku. Yang terakhir adalah cara kalian dalam memimpin itu harus ditemukan sendiri-sendiri. Saya itu seorang pemimpin yang seperti apa sih? Saya mengatur diri saya sendiri itu seperti apa sih? Apakah cara saya mengatur diri sendiri ini bisa mengatur orang lain atau tidak? Itu hanya bisa kalian temukan sendiri. Gak apa-apa salah memimpin itu gak. Karena dengan kesalahan kalian akan menemukan sesuatu yang menurut kalian, oh ternyata aku seperti ini salah, oh ternyata seperti ini aku. Sampai jam berapa? Jam 9.30 sekarang. 30 menit waktu saya berikan untuk tanya jawab. Silakan. Tanya aja nggak apa-apa. Selagi saya bisa menjawab akan saya jawab, dan kalau tidak bisa menjawab akan saya susulkan jawabannya. Ayo, silakan. Soalnya saya tidak tipe orang yang kalau ngomong males, tapi kalau langsung action begini. Ayo, silakan. Ya, Mau tanya mas, kalau cara untuk mendekatkan sama mendekatkan antar cara mendekatkan. Ya, sampai dengan cara mendekatkan sesama anggota. Mungkin kalau diperbolehkan ya, mungkin bisa dengan cara makan. Bisa diperbolehkan.
Ya penting sering ketemu aja kalau cara mendekatkan. Karena semakin sering kalian ketemu kan akan mungkin ada feel rasanya saling ini nyawa. ini itu sini. Harus on camera. Ya kalau ada ini ya masalah. Nggak ketemu kalian nggak kenal. Tapi kalau nggak ketemu nggak jadi. Ya pintar-pintar cara menjaga diri kalian sendiri. Atau protokol kesehatan, pakai masker. Jangan sampai ketemu saya dengan kostum yang berbeda. Karena saya selama 1 tahun ini sudah mengurusi hal-hal jaga diri kalian. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Kita tahu kalau kita tuh nggak bakal mungkin bisa merubah seseorang. Nah, gimana caranya kita buat ngeyakinin orang itu buat bisa berubah? Buktikan dulu kalau kamu bisa. Berikan contoh dulu. Misalnya, kamu ingin merubah dia dari yang tadinya malas-malasan, ingin jadi yang lebih rajin. Ini contohnya cuma misal. Ya kamu harus mencontohkan dulu, kamu harus bisa rajin terlebih dahulu. Jadi kalau kamu cuma ngomong tanpa melakukan atau bahasa Jawanya jargon ngajari lakoni. Nah itu kan juga bullshit, ngomong kosong. Tanpa tindakan, omongan itu enggak berguna. Misalnya kamu, ayolah semangat itu yang pojokan, pojokan santai, dolanan HP, jatuh ya. Seperti itu. Jadi kalau ingin merubah temannya, rubah dulu kalian, perbaiki dulu. Misal saya kurang tegas atau saya seperti apa, sedangkan teman saya harus ditegasi ya. Kamu harus melatih diri kamu dulu, perbaiki diri kamu dulu, sambil belajar untuk mengajak temannya yang lain. Mas, makanya gimana sih caranya kan banyak ya teman-teman yang lain kan belum kenal. Nah mereka tuh disuruh pendapat tapi mereka tuh mau. Nah kita tuh sebagai yang lebih besar dalam organisasi itu, caranya merangkul mereka dan mereka tuh mau menyampaikan pendapatnya mereka tuh gimana? Saya banyak kejadian mereka tuh mau mengungkapkannya. Kalau mengungkapkan sebenarnya kan seperti itu. Fungsinya bonding adalah kan sebenarnya kan biar kita kenal dulu satu sama lain. Karena kalau belum kenal, mau ngomong pun sungkan. Kalau cara saya dulu seperti itu, sama kayak ya lebih ngayomi lah. Kalau misal temannya nggak mau ngomong ya, ngayomi ya, bensin loh, ngomong bensin, ngomong karena aku. Ya, mungkin seperti itu. Kalau ada jawaban lain, ada teman-teman yang mau menambahi juga boleh loh. Karena saya juga belajar posisinya enggak, saya juga paling pintar di sini enggak. Saya juga belajar. Ini udah ganti belum? Ada lagi? Ya, silakan. Mas, mau tanya kalau bagaimana caranya untuk menciptakan rasa peduli? Menciptakan sebuah rasa peduli. Menciptakan sebuah rasa peduli. Ini harus cepat. Ini ya. Menciptakan rasa peduli. Ya mungkin mereka yang bertahan itu karena apa ya? Sudah ada keinginan dari hatinya sendiri sih kalau kepedulian.
diberikan tanggung jawab. Coba diberikan tanggung jawab. Apakah dia muncul kepedulian untuk apa ya? Melakoni apa sing wis diamanatke. Coba berikan tanggung jawab. Terima kasih. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dua pertanyaan lagi, belum saya tutup. Ya, silakan. Mas mau tanya, gimana caranya bikin organisasi yang notabene itu ada 30 orang, tapi setengahnya dia nggak aktif, setengahnya dia aktif, dia hidupnya cuma segitu doang. Caranya, mungkin bikin belajar dari pengalaman saya ya. Cara memimpin suatu organisasi yang anggotanya setengah aktif, setengah tidak. Maksimalkan yang aktif saja. Daripada kamu banyak tenaga, kesel cangkemmu ngandani acara, mending saya bisa diajak aja. Kalau saya seperti itu, mungkin dikasih tahu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Kalau dia masih seperti itu ya susah. Kalau dia memang ada keinginan untuk berubah, dia pasti akan berubah. Yang penting kita memberikan contoh terlebih dahulu. Seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Jangan sampai bikin jargoni, ngajari orang lakon. Saya dulu di mungkin sini ada rumahnya dekat kali Ajin. Mana? Jagalan. Oh, Grogol. Saya dulu di Kaliajilor ada suatu event skala nasional. Itu anggotanya dulu, panitianya ada 40 orang. Yang mengurusi hanya 5 orang. Event tingkat nasional yang mengurusi hanya 5 orang. Yang mau nggak mau, yang 45 orang lainnya, oh 35, yang sisanya berikan tugasnya sesuai kemampuan dia. Kembali lagi, sebenarnya tidak aktif itu mungkin bisa jadi kamu memberikan tanggung jawab yang salah. Misalnya ya, aku gaweannya ra iso mikir atau kon mikir. Umat loh, terima gawean dia. Kalau dia tipenya seseorang yang di lapangan, jangan taruh di konseptor. Seperti itu. Ya mungkin pertama coba kamu kasih tahu, kasih contoh. Kalau dia mau berubah, alhamdulillah. Tidak, juga enggak. Karena mengatur orang itu susah. Ya atau ya? Ya. Mengatur diri susah. Kalau bau malas, selesai piring malas. Apa boy? Ada lagi satu terakhir. Ya. Gimana cara membuat event yang benar di masa pandemi? Biar kayak apa? Kan di pandemi kan biasanya online, biar bisa tertarik mau ikut. Bisa cara event yang menarik. Kalau di masa pandemi, kau yang gabut atau apa? Kan samping di. Ya, bercanda. Cara membuat event di masa pandemi. Sebenarnya event di masa pandemi itu banyak. Kamu harus buat caranya dan menarik itu seperti apa. Ya, mungkin kamu bisa mengeluarkan pos yang lebih besar untuk kamu mengiklan di mana-mana, atau kamu mencari narasumber yang apa ya, top lah. Mungkin seperti itu. Salah dua caranya. Tapi kalau yang lain nanti sesuaikan dulu sih. Misalnya kamu mau ingin membuat acara apa, jadi planningnya kamu sesuaikan. Misalnya kamu pengen membuat acara apa, atau sudah terpikirkan atau belum?
Belum ada. Kalau acara masa pandemi ya biasanya webinar seperti itu atau lomba online. Nah, misal selama masa pandemi nggak pernah lupa organisasi. Tapi kalau di KPU kan masih saya sebenarnya masih aktif di KPU sebagai organisasi. Terdapat ada jalan dan ini juga. Kalau di masa pandemi ya mungkin caranya menarik atensi orang, tapi yang harus diperbanyak adalah kos. Entah itu untuk publikasi atau untuk menarik dengan besar yang mungkin mau. Saya mohon maaf juga kalau untuk ini untuk menjawab yang seperti ini saya masih abu-abu karena 2 tahun belakangan saya tidak megang organisasi karena ya pandemi juga saya ada tugas yang lain. Cukup ada pertanyaan lagi? Saya 100 menit. Pertanyaan. Apa? Santai. Cuma kayak pada pendapatku sih mas, tapi benar salah gitu. Kan aku tuh ikut 2 organisasi, sedangkan itu penting semua toh mas. Nah itu tuh misal kalau buat cara bagi waktunya itu kan yang prinsip aku terapkan toh mas. Kan yang pegang itu aku, jadi aku tuh buat jadwal yang berbeda hari. Itu apakah salah kok? Salah lo bagi waktu ya? Sama, saya dulu juga di tahun 2017 saya di sekolah sebagai wakil ketua OSIS dan di FKPU sebagai ketua umum. Kalau sama-sama pentingnya, kamu cara membaginya adalah yang kamu punya tanggung jawab lebih itu kamu dahulukan. Misalnya di organisasi A, kamu sebagai ketua harus memimpin, sedangkan di organisasi B, kamu bisa wakilkan ke wakilmu mampu, ya kamu juga, kamu ke organisasi yang kamu mempunyai tanggung jawab lebih tinggi. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi saya dulu jarang ikut OSIS di sekolah karena punya tanggung jawab yang lebih tinggi di forum OSIS. Terus mau tanya lagi mas, kalau misal di dua-duanya itu sebagai jabat sebagai ketua, itu harus gimana? Ya ngambil kan jadi ketua ya pengaruh masih sama ada apa namanya urusan teratas atau masih jadi kayak apa ya jadwalnya itu menyesuaikan kita mas lo boleh apa benar apa salahnya itu? Kalau jadwal kamu yang harus menyesuaikan, bukan orang lain yang menyesuaikan. Jadi kalau jadwalnya tabrakan ya seperti itu tadi, mana yang kamu punya tanggung jawab lebih tinggi dan mana yang bisa kamu wakilkan. Ya saya seperti itu. Saya dulu di sekolah karena masih ada ketua, saya sering keluar. Tetapi kalau pas dulu ada event, saya kan juga pegang di koordinator perlengkapan. Biasanya nanti saya cari link-link dulu, linknya misalnya planningnya seperti apa. Yang penting saya nyoba nyariin dulu, nanti saya serahkan ke teman lain biar mereka yang meneruskan. Kalau bisa kamu cicil dulu. Misalnya di organisasi A sama-sama kamu juga ketua, di organisasi B kamu juga ketua. Tapi pekerjaan yang di organisasi A bisa kamu cicil. Ya kamu cicil dulu, nanti kamu serahkan pada orang yang menurut kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Ada lagi? Ya. Pendapat saya mas, Ya. Mas kan megang 2 organisasi dengan jabatan yang
di sekolah itu wakil ketua, yang di kelompok itu ketua umum. Nah, di organisasi itu Mas kan organisasinya berjalan lancar. Nah, kalau pelajarannya Mas berjalan lancar atau enggak? Pelajaran lanjut. Jujur ya. Kelas 2 nilai saya tidak ada yang 90 dirawat. Paling tinggi 85. Selain itu 77 semua. Itu nilai katrolan semua. Kalau dibilang gimana Mas cara membagi waktu untuk belajar, saya juga masih bingung. Kenapa saya dulu seperti itu? Mungkin ya kalau saya pribadi, saya menikmati masa SMA. Untuk menikmati masa SMA. Jadi ya bolos-bolos orang. Tapi kan tujuan orang beda. Iya. Ya sempatkan 1 jam 2 jam lah untuk buka. Karena saya baru merasakan itu di kuliah. Jadi SMA biasa bolos, gak pernah belajar, dan bisa minta tolong temen. Dan setelah kuliah, semua harus berjalan sendiri. Jadi belajarlah dari pengalaman saya, sempatkan waktu belajar. Karena saya menyesal setelah lulus SMA tidak bisa kuliah di PTN. Jadi ya untuk kalian belum terlambat, sempatkan waktu belajar. 1 jam atau 2 jam lah minimal. Kalau enggak, kalau di share materi ya dibuka dulu, dibaca sedikit, nanti tutup lagi, baca lagi. Yang penting sempatkan waktu membaca materi, minimal materinya dibaca dulu. Paling enggak ada nyautnya lah. Dari 90%, dari 100% mungkin 10% kalian yang nyaut itu sudah alhamdulillah. Daripada radong beras. Itu jangan sampai kalian menyesal seperti saya. Saya menyesal tapi juga bersyukur. Menyesal karena nilai saya drop, tetapi saya bersyukur bisa ketemu orang-orang itu. Contohnya seperti Khalid itu sekarang mungkin bisa dibilang orang yang saya banyak belajar dari dia. Dari cara dia public speaking, cara dia memimpin, banyak yang saya pelajari dari dia. Harus ada yang dikorbankan, tetapi jangan berkorban. Iya, ada yang harus dikorbankan, tapi jangan sampai berkorban. Ada yang bisa mencerna kalimat itu. Harus ada yang dikorbankan, tapi jangan dikorbankan. Buat kalian. Temukan jawabannya di diri kalian sendiri. Ada pertanyaan satu lagi? Belum ditutup? Enggak, di seneni aku. Ya. Menyatakan pendapat. Oke, itu masalah masih. Cara menyatukan pendapat adalah pendapat mana yang sekiranya banyak orang yang setuju. Kalau di yang mufakat lah, misalnya pendapat A, pendapat B, ya dibicarakan baik-baik, dimufakatkan, itu sebenarnya susah sih menyatakan dua pendapat. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi dua pendapat tersebut? Jangan sampai ada orang lain yang tersinggung apabila jawaban pendapatnya tidak disetujui. Lebih ke bagaimana cara mufakatnya kalau pendapat seperti itu. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Mohon maaf bila saya masih banyak jawaban yang kurang, masih mungkin belum puas
atas jawaban saya. Nanti kalau masih ada yang belum puas, silakan hubungi saya, hubungi pribadi. Misalnya Mas, saya belum puas ya jawabannya tadi. Nanti akan saya tanyakan kepada orang yang lebih kompeten di bidang pertanyaan. Oke? Apabila saya menitipkan pesan juga dari teman-teman FKPU Sleman, apabila kalian tertarik mengikuti forum OSIS se-Kabupaten Sleman, wis tutup deh. Kali aku udah 14 ya. Ada yang mendaftar? Siapa? Katakan. Rencananya saya tapi Nggak jadi. Tadi nggak ada yang ikut FKPU ini? Ada. Ya nggak apa-apa. Jawab. Ikut yang lain aja. Terima kasih. Sekali lagi, saya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan dari saya, banyak kata-kata yang tidak berkenan. Kalau ada yang baik, silakan kalian tiru. Kalau ada yang buruk, silakan kalian lupakan. Terima kasih. Banyak salahnya, mohon maaf. Terima kasih juga. Saya juga banyak belajar dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.